Itu kan waktu kejadian NM nyerang-nyerang si dokter Reza itu kan, tanggal-tanggal itu. Ada juga fakta kan, dokter O itu kan di persidangan NM ini temuan fakta bahwa dokter O itu menghasut Nikita Mirzani untuk menyerang dokter Reza Gladys dengan mengatakan itu apa sih, apa bahasa intinya ada genderang perang gitu kan, chattingan dokter O kepada NM, lalu NM menjawab dengan mana aib si cungkring. Nah itu kan di bulan Oktober tuh kejadiannya tuh, udah jauh-jauh hari. Nah di momen-momen itu juga si O ini nyerang juga rupanya si Ibu HS. Jadi makanya sebenarnya kayak ada benang merahnya, rupanya kelihatan OO ini sebenarnya persaingan bisnis gak sehat lah, intinya gitu Mr. Z. Rupanya faktanya dia dilaporkan di Oktober 2024 loh, sebelum DRG melaporkan loh Ibu HS terkait pencemaran nama. Di situ kan dokter O sudah nyerang dokter Ibu HS. Lalu satu bulan berikutnya giliran DRG ngelaporin NN. Nah, ada benang merahnya. Dokter O ini menghasut NM dengan memberikan informasi yang aku bilang tadi kepada NM, bahwa chattingan komentarnya DRG di mana gitu di screenshot sama dokter O dikirimkan ke NM. Ini maksudnya apa? Halo Idan. Ini apa namanya Bang Deddy, ini dari Viola ini. Buzzer yang dilaporkan Bu HS itu bayaran juragan pakai tangan kakaknya. Nah ini saya belum tertarik. Saya sudah WA tapi dibilang jangan dulu Mr. Z, bilangnya gitu. Saya sudah mau angkat tapi jangan dulu Mr. Z gitu. Itu kan yang Bu Fitri, yang Bu Fitri jadi saksi kok. Iya, Ibu Fitri kok campur di situ kok, membantu. Iya. Jangan diangkat ya dulu ya. Jangan, ini dulu Mr. Z, tuntaskan dulu ini Mr. Z gitu. Dan Bu itu kan pernah juga ke sini. Ini biar nanti diangkat. Nanti karena ini biar tuntas dulu. Kita luruskan dulu yang ini dulu. Biar nggak numpuk-numpuk. Iya, betul. Gitu. Bang Raffi sudah ada belum? Tapi tadi juga sudah kita bahas ya, Bang Deddy ya, terkait dengan pernyataan ini ya, pernyataan yang Bang Deddy sebut tadi ya. Memang sudah menyimpang. Jadi kalau diluruskan itu ya wajar diputar lagi. Karena Mr. Z mungkin banyak yang baru naik, baru masuk formal ini, mungkin biar mereka nonton semua pernyataannya itu. Oke lah. Itu mungkin dia nonton itu, putar aja. Oke, saya putar. Maksudku tuh Bang Raffi komentari sama Mr. Z. Nah sudah itu nanti lagi biar ini. Ya, aku tuh cuman ketawa aja. Aku cuman ketawa aja. Aku melihat dia ini nampak hebat sekali gitu.
apakah nanti itu akan menjadi sebuah blunder ketika nanti hal tersebut tidak memberikan rasa keadilan terhadap Nikita Mirzani, Bang? Oke, berarti ini ada dua dua pertanyaan ya. Yang pertama-tama saya ingin jawab begini ya, kepada rekan-rekan media. Satu, bahwa kalau ditanyakan apakah itu sudah tepat langkah hukumnya, kalau menurut kami ya, bahwa itu sangat tepat, dengan alasan bahwa memang putusan di pengadilan negeri ini sebenarnya itu sudah berawal, bahwa putusan itu kalau menurut kami ya, berdasarkan dengan fakta-fakta di persidangan, bahwa memang seharusnya putusan itu harus dibatalkan atau batal demi hukum ya. Kenapa demikian? Karena ini kan putusan, tidak harus serta-merta batal. Karena kalau putusan pengadilan itu kan harus diputuskan, harus dibatalkan oleh putusan pengadilan yang ada di atasnya ya. Dengan alasan bahwa berdasarkan fakta persidangan itu, ini luar biasa saya lihat. Satu yang paling penting yang harus diketahui oleh masyarakat atau penegak hukum lainnya, bahwa objek dalam perkara ini itu diduga keras bahwa itu adalah bagian daripada tindak pidana, ya, bagian daripada tindak pidana. Ini berdasarkan fakta persidangan ya. Apa itu? Skincare yang bermasalah, ya, dan diduga adalah ilegal. Kalau ilegal berarti itu identik dengan tindak pidana. Apa bukti-buktinya? Ketika orang bertanya apa bukti-buktinya, satu, itu ada jelas, ada liris dari BPOM bahwa objek perkara ini, ya, kasus Nikita ini adalah skincare, tidak memiliki izin edar. Itu satu. Kemudian oleh Dokter itu ada bukti lab ya, bahwa di mana skincare ini juga yang menjadi objek dalam perkara Nikita ini adalah mengandung bahan-bahan yang berbahaya, ya, dan itu sudah disampaikan di pengadilan. Sudah disampaikan, hakim harus tahu itu. Dan ketiga, itu ada laporan polisi sebelum Nikita dijadikan tersangka oleh Polda Metro Jaya. Itu ada laporan polisi di Mabes Polri, ya kan? Ya, seharusnya hakim ini paham bahwa ini resikonya ketika Nikita nanti diputus bersalah ini, artinya apa? Putusan itu bisa dinyatakan cacat yuridis. Karena kenapa? Karena ini seakan-akan putusan ini melindungi satu kejahatan. Ya, ketika putusan seperti ini kan risiko sebenarnya hakimnya. Ada sanksi kode etik di sana. Bahkan dia bisa dilaporkan ke polisi, ya, itu ada tindak pidana di situ, ya. Dan ketiga, bahkan potensi digugat, ya, digugat secara perdata. Itu. Nah, persoalannya ini, pertanyaan seriusnya, kenapa kok hakim ini sampai harus memutus ini perkara ini, ya kan? Bahwa Nikita bersalah sementara objeknya adalah berpotensi bahwa itu adalah tindak pidana atau Bosan saya itu Sabah, Dedi. Kita minta tanggapan netizen aja. Bang Syahri gimana? Bisa nanggap? Ada yang mau ditanggapi tak? Enggak, Statement lawyer. Halo. Syaril. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Syaril? Bagaimana masalahmu? Susah signalnya nih, hujan terus. Tangerang hujan. Loh, Hujan.